Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinugroho Ramadan, NIM A1A31856. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Metode Mengajar Guru dan Media Pembelajaran terhadap hasil belajar PPKN siswa kelas 9 SMP Negeri 14 Muaro Jambi. Baiklah, langsung saja ke bab 1. Latar belakang dalam kegiatan belajar mengajar, guru dituntut untuk mampu menciptakan suatu suasana yang kondusif dan berusaha untuk membuat siswa lebih mudah memahami pembelajaran yang diberikan. Untuk mendukung kegiatan tersebut, perlu pemilihan dan penggunaan metode yang tepat. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar dapat meningkatkan daya tarik siswa terhadap pembelajaran PPKN. Dengan demikian, semakin baik pemilihan dan penerapan metode mengajar guru, maka semakin baik pula hasil belajar siswa. Begitu juga demikian dengan media pembelajaran. Dengan penggunaan media pembelajaran dapat memperjelas penyampaian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, dan yang terpenting adalah dengan penyampaian materi menjadi lebih menarik dan dapat menjadikan siswa tidak cepat bosan dan antusias dalam mengikuti pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa akan meningkat. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku peserta didik yang terjadi setelah mengikuti pembelajaran. Dan menurut Purwanto 2011, hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya metode mengajar dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. SMP Negeri 14 Muaro Jambi merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang masih dihadapkan persoalan dengan peningkatan hasil belajar, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada bulan Januari 2021 kemarin, hasil belajar PPKN di SMP Negeri 14 Muaro Jambi, khususnya kelas 9, masih belum optimal. Dalam hasil observasi, didapat hasil belajar siswa yang masih menunjukkan suatu hasil yang masih belum optimal dibuktikan dengan data berikut. Pada data tersebut bisa dikatakan masih rendahnya tingkat keberhasilan siswa karena melihat dari nilai ujian semester yang belum dikonversi, terdapat 61,9% siswa yang tuntas. Sedangkan di 9D hanya 57,1% yang tuntas. Nah, di sini peneliti melihat guru kurang bervariasi dalam menggunakan metode. Hanya metode ceramah yang mendominasi dalam kegiatan pembelajaran dan jarang sekali guru menggunakan metode lain. Penyampaian materi belum dikemas secara menarik sehingga siswa cenderung bosan dan tidak memperhatikan. Begitu juga dengan media pembelajaran. Guru dalam menggunakan media dirasa masih belum maksimal. Jarang sekali guru memanfaatkan atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh sekolah, contohnya infocus atau proyektor dan alat-alat lainnya. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pengaruh metode mengajar dan media pembelajaran terhadap hasil belajar PPKN siswa kelas 9 SMP Negeri 14 Muaro Jambi. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan permasalahan yang ada, yaitu banyaknya siswa kelas 9 yang belum mencapai KKM pada mata pelajaran PPKN. Selanjutnya, banyaknya siswa kelas 9 yang tidak memperhatikan pelajaran saat jam pelajaran berlangsung, tidak segera mengerjakan tugas yang diberikan dan mengerjakan tugas pada jam pelajaran. Yang ketiga, guru PPKN jarang menggunakan metode pembelajaran lain selain ceramah, seperti demonstrasi, simulasi, dan pemecahan masalah. Yang selanjutnya, media pembelajaran yang digunakan oleh guru PPKN kurang bervariasi. Dan yang terakhir, guru PPKN belum dapat memanfaatkan fasilitas media pembelajaran yang ada di sekolah dengan baik. Pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dibatasi pada metode mengajar dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru PPKN yang kurang bervariasi, sehingga terdapat beberapa siswa kelas 9 SMP Negeri 14 Muaro Jambi yang hasil belajar PPKN masih kurang atau masih rendah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh metode mengajar, guru, dan media pembelajaran terhadap hasil belajar PPKN siswa kelas 9 SMP Negeri 14 Muaro Jambi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuannya diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh metode mengajar guru terhadap hasil belajar PPKN siswa kelas 9
SMP Negeri 14 Muaro Jambi. Besarnya pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar PPKN siswa kelas 9 SMP 14 Muaro Jambi. Dan yang terakhir, besarnya pengaruh metode mengajar guru dan media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa PPKN siswa kelas 9 SMP Negeri 14 Muaro Jambi. Selanjutnya, manfaat penelitian diharapkan dapat menjadikan bahan untuk meningkatkan aktivitas proses pembelajaran, meningkatkan hasil belajar siswa. Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah kelengkapan referensi mengajar siswa dan memperluas wawasan calon guru dan guru sebagai sumber positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan. Dan untuk bagi sekolah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau pedoman bagi SMP Negeri 14 Muaro Jambi sebagai upaya peningkatan hasil belajar siswanya. Dan bagi peneliti sendiri dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Hasil belajar menunjukkan kemampuan siswa yang sebenarnya yang telah mengalami proses pengalihan ilmu pengetahuan dari seseorang yang tidak dapat dikatakan dewasa atau memiliki pengetahuan yang kurang. Metode mengajar guru merupakan cara yang digunakan guru dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Indikator metode mengajar yang baik adalah metode mengajar sesuai dengan pengelolaan di kelas, metode mengajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan oleh guru dan melakukan transfer ilmu pada siswa pada proses pembelajaran. Baiklah, selanjutnya di bab 2, pada bab 2 pada kajian teori di sini ada hasil belajar, metode mengajar dan media pembelajaran. Hasil belajar memiliki beberapa bagian, yaitu pengertian hasil belajar, indikator hasil belajar, penelitian keberhasilan belajar, tingkat keberhasilan belajar, faktor-faktor yang dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Begitu pula dengan metode mengajar, terdiri dari pengertian dan macam-macam metode mengajar, manfaat penggunaan metode mengajar, dan media pembelajaran. Bagian-bagiannya adalah pengertian media pembelajaran, klasifikasi dan macam-macam media pembelajaran, manfaat penggunaan media pembelajaran, dan prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Dan bab 2 kajian dan pada penelitian yang relevan di sini, penelitian yang dilakukan oleh Yuni Wijayanti 2013 dengan judul Pengaruh Minat Belajar dan Persepsi Siswa tentang Metode Mengajar Guru terhadap Motivasi Belajar PPKN kelas 9 SMP Negeri 2 Klaten tahun 2012 tahun 2013. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hayatun Yuka 2013 dengan judul Pengaruh Persepsi Siswa tentang Metode Mengajar Guru, Penggunaan Media Pembelajaran dan Lingkungan Keluarga terhadap Prestasi Belajar Siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Depok tahun 2012-2013. Dan yang terakhir, penelitian dilakukan oleh Hairudin dengan judul Penerapan Strategi Pembelajaran Inquiry untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 9 SMP Negeri 12 Kersana Brebes tahun pelajaran 2019-2020. Dan selanjutnya, kerangka berpikir. Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya metode mengajar dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Penggunaan metode dan media pembelajaran yang sesuai akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kenaikan dari dua variabel ini, yaitu metode mengajar guru dan media pembelajaran, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, akan diikuti pula dengan naiknya hasil belajar siswa. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan metode pengajar dan media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas 9 SMP Negeri 14 Muaro Jambi, dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan metode mengajar guru dan media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa di kelas 9 SMP Negeri 14 Muaro Jambi. Baiklah, selanjutnya bab 3, metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 14 Muaro Jambi, Jalan Pendidikan, Kecamatan Baru Utara. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2021, dan desain penelitian ini merupakan penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, artinya semua informasi atau data diwujudkan dalam angka dan analisis yang berdasarkan analisis statistik. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan sampel atau
Subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 9 SMP Negeri 14 Muaro Jambi angkatan 2020 dan 2001 atau 2000 angkatan 2020-2021. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah kelas 9C dan kelas 9D sebanyak 21 siswa sebagai kelas eksperimen dan 21 siswa sebagai kelas kontrol. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dan pertimbangan tertentu. Dapat pula diartikan menentukan sampel dan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan secara maksimal. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, angket. Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap data mengenai pengaruh metode mengajar guru dan media pembelajaran terhadap hasil belajar PPKN siswa kelas 9 SMP Negeri 14 Muaro Jambi. Dan selanjutnya, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang sudah tersedia dalam buku catatan, bentuk catatan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang tidak dapat diperoleh melalui angket atau kuesioner seperti data tentang profil sekolah, visi misi, dan lain-lain. Selanjutnya, instrumen penelitian. Angket disusun berdasarkan kisi-kisi instrumen dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu hasil belajar siswa, metode mengajar guru, dan media pembelajaran. Kisi-kisi dari hasil belajar siswa dan metode mengajar siswa dan media pembelajaran akan ada berikut ini. Oke, selanjutnya uji coba instrumen. Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur dan dapat menggunakan data variabel diteliti secara tepat. Rumusan yang digunakan untuk menguji validitas instrumen adalah sebagai berikut yang telah ditampilkan di PPT. Dan yang kedua, uji reliabilitas bertujuan untuk memperoleh instrumen yang benar-benar dapat dipercaya. Dengan kata lain, digunakan untuk mengetahui seberapa jauh tes tersebut menunjukkan konsistensi hasil pengukuran. Instrumen dikatakan reliable jika suatu instrumen memberikan hasil yang tetap walaupun dilakukan beberapa kali dalam waktu yang berlainan. Untuk menguji reliabilitas, instrumen digunakan rumus Cron-Best-Alpha, yaitu dengan seperti berikut yang telah ditampilkan di PPT. Oke, selanjutnya teknik analisis data. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan variabel-variabel penelitian sehingga diketahui sebaran datanya. Analisis yang dipakai adalah nilai rata-rata, median, modus, dan standar deviasi, tabel distribusi frekuensi, histogram, dan tabel kecenderungan masing-masing variabel. Selanjutnya, pengujian persyaratan analisis. Uji linearitas dimaksud untuk mengetahui apakah antara variabel X sebagai prediktor dan variabel Y terikat Y mempunyai hubungan linear atau tidak. Selanjutnya, uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas. Dengan menggunakan analisis korelasi produk momen akan diperoleh harga intoleransi antara variabel bebas. Yang selanjutnya, analisis regresi sederhana. Analisis ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama dan yang kedua untuk mengetahui besaran pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu. Dan terakhir, analisis regresi ganda. Analisis ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ketiga, yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap variabel Y. Dengan analisis regresi ganda akan diketahui indeks korelasi ganda dari kedua variabel bebas terhadap variabel terikat, koefisien, determinan, serta sumbangan relatif dan efektif masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika masih ada kekurangan, mohon maaf. Di sini saya masih belajar. Dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.